Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada grup bimbel online. Dijamin nilai tuntas dan puas. Baik, kita mulai saja pembahasan kita pada malam ini. Khusus kelas 10 matematika peminatan, kita mulai bahas kembali mengenai tentang vektor. Ini vektor. Vektor. Nah, vektor adalah suatu mempunyai nilai dan ada arahnya. Ya. Jadi berbicara tentang vektor, ada nilai, ada arahnya. Jadi punya arah dan punya nilai. Nah, sekarang kita masuk saja ke intinya bahwa pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan kepada anak-anakku yang nilai matematika tuntas dan puas mengenai bagaimana menjumlah dan mengurangi daripada dua buah vektor atau lebih. Menjumlah dan mengurangi dua buah vektor. Baik itu di bidan maupun nanti di ruang. Nah, sekarang kita lihat dulu. Vektor itu biasanya kan dilambangkan dengan berupa garis, khususnya di geometri. Jadi vektor menjumlah dua buah vektor, kita melihat ada dua sudut pandang. Yang pertama adalah secara geometrinya. Secara geometri. Nah, secara geometri menjumlah dua buah vektor itu ada dua. Yang pertama adalah bentuk segitiga. Segitiga. Nah, bagaimana itu? Caranya gini. Ada dua buah vektor. Misalnya ini vektor A. Dan ini dimisalkan adalah vektor B. Menjumlah dua buah vektor ini dalam bentuk segitiga, caranya caranya gini. Kita gambar kembali. Ini kita gambar kembali dengan sesuai arahnya. Ya, sesuai arahnya dengan panjangnya ini. Nah, untuk menjumlah dua buah vektor dengan bentuk segitiga, bahwa ujung daripada vektor A itu didempetkan dengan pangkal vektor B. Nah, kita di sini. Berarti ini vektor A-nya, ini vektor B-nya. Lalu kita tarik garis. Nah, jadi pangkal ketemu pangkal, ujung ketemu ujung. Maka inilah cara menjumlah dua buah vektor. Yang kedua adalah bagaimana mengurangi dengan bentuk segitiga, yaitu begini. Kalau mengurangi, kita gambar kembali seperti ini. Ini caranya. Kita gambar begini.
Nah, ini disebut dengan vektor A. Karena di sini adalah mengurangi, berarti vektor B ini arah sebaliknya. Nah, misalnya ini begini. Nah, ini sebaliknya, berarti menggambarnya nanti sebaliknya juga. Dari sini kita tarik sini. Nah, ini. Jadi, setelah itu kita tarik ke sini. Ujung ketemu ujung, pangkal dengan ketemu pangkal. Maka inilah yang disebut dengan vektor A dikurangi dengan vektor B. Ini dalam bentuk segitiga. Oke. Nah, sekarang kita melihat dalam bentuk yang kedua, yaitu adalah jajar genjang. Jajar genjang. Nah, kalau jajar genjang dengan vektor yang sama, maka tinggal kita menggambar kembali vektor A. Misalnya vektor A ini, kan vektor A-nya. Nah, kalau jajar genjang itu pangkal vektor A ketemu dengan pangkal vektor B, berarti dia di sini kan arahnya sama, gini. Arahnya sama. Ini vektor B. Nah, lalu kita membuat garis bayangan vektor A di sini. Ini. Kita buat garis bayangannya ini. Maksudnya bayangan A ini. Dan begitu juga dengan vektor B, kita juga buat garis bayangannya di sini. Nah, setelah itu baru kita tarik garis di sini. Nah, inilah disebut dengan vektor A ditambah dengan vektor B, model jajar genjang. Ini cara menjumlah. Nah, bagaimana dengan cara menguranginya? Nah, caranya kalau menguranginya begini. Kalau mengurangi, ini tadi menjumlah. Nah, kalau mengurangi sama dengan kita gambar kembali. Nah, gini, misalnya ini gambarnya begini. Gambarnya begini. Nah, ini vektor A. Nah, untuk mengurangi berarti kan arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Nah, ayo kita geser-geser sedikit dulu sini. Nah, kita agak sini. Nah, ini vektor A. Ingat, kalau menjumlah jajar genjang itu dan mengurangi itu pangkalnya ketemu pangkal di sini dia. Nah, ini ketemu pangkal. Nah, kita buat garis bayangan sini. Ini bayangan vektor, ini vektor A, ini bayangan vektor minus B sini. Maka kita tarik garis ke sini. Maka inilah disebut dengan vektor A dikurangi dengan vektor B. Paham ya? Oke. Ini secara geometri. Oke, anak-anak sekalian. Baik. Sekarang kita lanjut ke cara aljabarnya. Ya. Ini tadi ini secara geometri, sekarang kita melihat secara aljabar. Oke ya. Hapus dulu ini. Nah, secara aljabar menjumlah dan mengurangi dua buah vektor, baik itu di bidang maupun di ruang, tinggal kita melihat begininya. Misalnya ini contoh ini, contohnya misalnya ini, ada dua buah vektor, vektor A misalnya, yaitu X1, Y1. Dan vektor B-nya yaitu misalnya X2, Y2. Ini khusus di bidangnya. Kalau mau nanti ditambah 3 bidang itu Z. Ya gitu. Nah, cara menjumlahnya ini, misalnya ini tentukanlah. Nah, tentukanlah ya, vektor A, ya, vektor
1 misalnya, vektor A ditambah dengan vektor B, ya. Terus misalnya 2 vektor B ditambah dengan vektor A misalnya. Atau misalnya ada vektor A dikurang dengan vektor B. Nah, ya. Nah, misalnya begini nih, atau sebaliknya. Nah, caranya tentunya adalah kalau kita mau jawab ini, 1 vektor A ditambah dengan vektor B, berarti vektor A ditambah vektor B. Nah, caranya itu adalah, berarti kita tinggal menjumlahkan, berarti X1 ditambah dengan X2, ya. Sini Y1 ditambah dengan Y2. Nah, terus yang nomor 2, misalnya nomor 2, yaitu vektor B ditambah dengan vektor A. Berarti B dulu baru A-nya. Kan? Nah, kalau gitu berarti di sini X2 ditambah dengan Y1, X1, Y2 ditambah dengan Y1. Oke. Nah, yang nomor 3 kita buat di sini. Nomor 3, A dikurang B, maksudnya vektor A dikurang vektor B. Nah, vektor A dikurang vektor B, berarti di sini adalah X1 dikurangi dengan X2, Y1 dikurangi dengan Y2. Selesai. Nah, Pak, gimana Pak kalau misalnya ada nilainya, ada angka-angkanya? Oh iya, sama aja, sama dengan ini. Yuk, kita lihat ya. Kita lihat yang ada angka-angkanya ya. Oke, nah, kita hapus dulu ya. Itu. Misalnya ada vektor yang ada angka-angkanya, Pak. Oke. Misalnya nih. Ya, misalnya diketahui vektor U yaitu misalnya berapa nih? 2, 4, 1, misalnya nih 2 ya. Lalu ada vektor dan vektor V-nya misalnya 0, 1 misalnya nih. Nah, ada pertanyaannya gini. Tentukan misalnya 1 vektor U ditambah dengan vektor P. Atau ada pertanyaan begini, vektor P dikurangi dengan vektor U. Ya? Nah, ya tadi sama. Jadi caranya jawabnya gini. Vektor U, vektor P. Nah, berarti vektor U ditambah vektor V, berarti ini ditambah ini. Ya? Nah, jadi cara menjumlahnya gimana? Gini. Berarti 2 ditambah 0, kayak gitu. 4 ditambah 1. Nah, kalau disederhanakan ini berarti 2 ditambah 0 ya 2. 4 ditambah 1, 5. Nah, ini dia jawabannya. Nah, yang nomor 2, vektor V, vektor U, tapi dikurang. Berarti vektor V-nya dikurangi dengan vektor U-nya. Nah, kalau gitu berarti gini. 0 dikurang 2. 1 dikurang 4. Nah, kalau kita sederhanakan begini. 0 dikurang min 2 berarti min 2. 1 dikurang 4 berarti min 3. Oke, paham ya? Oke, nah Pak, gimana Pak kalau itu ada 3 nilainya misalnya? Nah, itu terjadi di ruang ya. Nah, tuh. Kalau gitu, dan ini misalnya, ya, misalnya ini diketahui vektor A 1, 0, 1, gitu ya.
vektor B-nya misalnya 0, 1, 0. Misalnya gitu ya. Nah, kalau gini, ada pertanyaannya, Pak, gimana Pak? Kalau gini pertanyaannya nih, tentukan misalnya A, yaitu vektor A ditambah dengan vektor B. Lalu ada di sini vektor A dikurang dengan vektor B. Nah, gini. Cara jawabnya gini. Jawab. Kita jawab. Vektor A ini. Vektor B ini. Lalu apanya? Ditambah. Nah, kalau ditambah berarti begini dia. Berarti A ditambah B. Nah, kalau gitu berarti 1 ditambah 0, 0 ditambah 1, 1 ditambah 0. Lalu kita senakan inilah, perbaiki tulisannya. 1 ditambah 0 ya 1, 0 ditambah 1 ya 1, 1 ditambah 0 ya 1. Gimana? Mau cerai? Cerai. Nah gitu ya. Pak, yang B-nya gimana Pak? Nah, kalau B-nya gini, kita buat sini ya. B-nya itu vektor A dikurangi dengan vektor B. Berarti vektor A ini dikurangi dengan ini. Nah, kalau gitu dikurangi gimana nih? Nah, ayo. 1 kurang berapa? 0. 0 dikurang 1, 0 dikurang 1. 1 dikurang 0, 1 dikurang 0. Nah, kita sederhanakan ini berarti 1 dikurang 0, 1. 0 dikurang min 1, min 1. 1 dikurang 0, ya 1. Nah, ini dia. Selesai. Gimana? Pasti nilai matematika tuntas dan puas. Selamat